Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesibuk apapun dirimu, langkahkanlah kaki serta badan kita, juga seluruh anggota tubuh ini ke tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Sudah cukuplah kaki ini berjalan di arah jalan yang penuh dengan kesia-siaan serta kehampaan hidup, dan hanya ada penyesalan pada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqfilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al-mamat amma ba'd. Yang saya hormati guru besar kita Al-Murabbi, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama beliau. Semoga beliau dikasih sehat walafiat, diberkahkan, dicembarkan rezekinya, punya anak yang soleh, dan terus menuntun kita ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati teman-teman saya semua, para asatid dan kepada aparatur pemerintah yang ada di sini, mohon maaf. Yang saya hormati juga yang tidak bisa saya sebut satu persatunya. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara akikah, ya, syukuran marhabaan. Kalau kata orang Sinekon marhaban, ya. Biasanya kalau daerah sini pakainya berjanji, ya. Berjanji. Pada malam hari ini alhamdulillah kita marhaban juga pakai kitab Maulid Sintudur. Dalam acara Alaf Sunnah di kampung-kampung di kota yang mayoritas Islam, namanya marhaba tuh Masya Allah banyak, ya. Jadi kenapa orang tua kita yang sekarang tuh mengikuti orang-orang tua zaman dahulu mengatakan marhaban ketika kita punya anak kecil, dibawa di hadapan orang banyak, dikelilingkan di hadapan orang banyak dengan dibacakan marhaba. Dari orang tua dulu mengajarkan kita ngalap berkah. Semoga dibacakan Tola al-Badru alaina, itu anak kita jadi anak yang soleh, anak yang bisa kita banggakan di dunia dan akhirat, anak yang bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya tidak ada. Itu dengan nurnya Nabi Muhammad kita meminta kepada Allah, semoga anak kita yang dimarhabakan itu jadi anak yang benar-benar yang kita harapkan dalam agama. Itu tujuan para orang tua salafus soleh dulu, ambil berkah. Adapun marhabannya tadi, ya, beda-beda kitab. Ada yang syaratul anam, ada yang berjanji, ada yang atiba, tergantung di kampung mana, tergantung daerah mana biasa makanya gitu. Intinya semuanya mengharapkan keberkahan kepada anak yang dilahirkan untuk jadi anak yang soleh. Itu tujuannya, ya, bukan bid'ah. Jadi tujuannya kita meminta kepada Allah dengan berkah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak itu jadi bekal kita di akhirat, ya, jadi bekal kita di akhirat. Karena idza matata adam ikata amalah illa bisalasin, salah satunya waladun soleh. Jadi dengan keberkahan marhaba
marhaba dengan keberkahan maulid, kitab-kitab maulid. Itu yang kita harapkan, itu yang dicita-citakan orang tua kita dulu, ya, untuk agar kita jadi orang yang mau ngaji, yang mau belajar, yang mau duduk terus belajar. Karena ilmu Allah, ilmu Islam itu sangatlah luas, bukan hanya dalam syariat, tapi meningkat ke dalam hakikat juga, ya. Pelajari terus, belajar terus, duduk bersama dimanapun kita berada. Di situ ada majlis, di situ ada pondok pesantren, duduklah di situ. Kalau nggak sempat ke yang jauh, ke yang dekat. Kalau sempat yang ke yang jauh, ya, belajar terus, sama-sama belajar. Karena masya Allah, walaupun ilmu ya Allah yang diturunkan di hadis qudsi itu cuman ketika benang jarum itu diturunkan ke laut, ilmu Allah itu diibarat lautan, dicelupin benang jarumnya basah, itu yang diturunkan ke muka bumi, itu hanya sebatas itu. Tapi ketika sebagai seorang manusia, masya Allah, sangatlah luas. Padahal masih turunkan semangat doang, ya, di muka bumi kan. Tapi masya Allah, kalau kita tidak belajar nggak bakalan tahu, tak kenal maka tak sayang, ya. Tidak banyak lebar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, kutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana rasulillah abul qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khair dawa likulli syaqamin wa da rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatu wa salaman daima ili bidawa min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ala kulli daratin. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kepada kita punya Nabi yang mulia, Nabi nan suci, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Nabi yang kenal umatnya sebelum kita mengenalnya, Nabi yang sangat mengerti balas jasa terhadap orang atau umatnya di akhir zaman, yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, malam ini kita di tempatnya saudara kita Dia Ulami telah melahirkan seorang putra laki-laki dan gagah dari pernikahan yang sakral, pernikahan yang baik, dan akan melahirkan anak yang baik. Dan salah satu yang selalu kita senandungkan, didengungkan di dalam majelis, kalau masih ada anak yang dilahirkan dengan cara yang baik dan dilahirkan juga dengan cara yang baik, pernikahan orang tuanya dengan yang baik, maka masih ada paku-paku bumi yang mengamankan alam dunia dengan tangisan seorang anak yang dilahirkan dengan cara yang baik. Alhamdulillah, jadi masih senang kita, gembira, harus gembira ketemu pernikahan dan anak yang soleh. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada sepuh-sepuh kita, guru-guru kita dimanapun mereka berada, di kampung ini wabil khusus dan di kampung-kampung yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua kita, guru-guru kita telah menanamkan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa?
karena dengan mengenal beliau hilanglah sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Karena dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita keluar sifat-sifat benci, sifat-sifat buruk, sifat-sifat ganas yang ada di diri kita, sehingga terobati dengan mengenal dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi dan Rasul yang Allah ciptakan ke alam dunia, yang Allah turunkan ke alam dunia dari Nabi Allah Adam alaihissalam, udah mengalami konflik batiniahnya, padahal sudah ada di surga. Karena konflik dengan Siti Hawa, dengan digoda oleh iblis, terlemparlah mereka, kakek dan nenek kita, nenek moyang manusia, ke muka bumi dari surga yang indah, yang bakal kita nanti balik lagi ke sana, dan melahirkan 12 kelahiran kembar. Satunya enggak kembar, cuma Nabi Allah Syed alaihissalam. Tapi dari kelahiran tersebut, padahal bapak dan ibunya adalah ahli sorga, dari sorga. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi oleh anak Nabi Allah Adam alaihissalam yang kita kenal Qabil dan Habil. Itu terjadi. Padahal bapak ibunya masih bau-bau sorga, masih kenal Tuhan, yang ngelihat, ngedenger Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu anak keturunannya diajarkan untuk mengenal Allah. Tapi kenapa bisa terjadi pembunuhan antara saudara dengan saudara, kakak dengan adik? Allahumma sholli ala Muhammad. Turun Nabi Allah Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi? Anak dan istrinya membangkang kepada Nabi yang telah mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, udah terjadi konflik. Itu tertulis di Al-Quran, bahkan berbagai tafsir. Turun kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitupun terjadi konflik pernikahan antara keduanya, yang dimana Siti Hajar dan Siti Sarah berkonflik sehingga harus terpisah, dipisahkan daripada kakek ibunda, nenek ibundanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siti Sarah dilempar ke Makkah yang ada saat ini, dan Siti Sarah dipisahkan kedua istrinya. Begitupun anak-anaknya, Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak itu bertikai. Padahal sama-sama level Nabi. Kenapa? Dijauhin. Kalau nggak bertikai ngapain dijauhin? Tidak ada perjumpaan keduanya. Dan akhirnya Nabi Allah Ismail turun menahilkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari Siti Sarah melahirkan Ishak alaihissalam, yang Nabi Allah Ishak melahirkan Yakub alaihissalam, Nabi Allah Yakub alaihissalam, dan Nabi Allah Yakub melahirkan 12 bintang, 12 nabi dan rasul yang tercatat di Al-Quran bahwa bermimpi bahwa 12 bintang bersujud kepadanya, yaitu kakaknya. Tapi apa yang terjadi? Sebelum diangkat kakak-kakaknya ini jadi nabi dan rasul, Indak membunuh yang namanya adik kandungnya, namanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tercatat di Al-Quran. Tapi Allah menyelamatkan dia. Hanya tergores sedikit, tapi tercemplunglah ke dalam sumur. Akhirnya, singkat cerita, Nabi Allah Yusuf diangkat menjadi budak dan diangkat menjadi raja di Mesir, menjadi keturunan Mesir yang saat ini, yang ada sampai keturunan dari Al-Azhar, itu banyak keturunan dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kakak kandungnya yang paling gede melahirkan namanya Bani Israel. Itu udah jadi nabi dan rasul. Tapi ada lika-likunya. Bukankah mereka lebih dulu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah mereka beliau itu telah mengenal ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kenapa terjadi ingin satu sama lain menghancurkan? Terus ke sini tarik,
Banyak cerita nabi-nabi, Nabi Lut, nabinya mau dibunuh. Nabi Soleh, nabinya mau dibunuh. Padahal apa salahnya Nabi Daud? Terus. Wah, Masya Allah, banyak ya ceritanya, banyak. Karena ada 124.000 nabi dan 313 rasul yang Allah utus ke alam dunia. Hingga Nabi Allah Isa alaihissalam. Kurang apa Nabi Isa alaihissalam? Punya mukjizat ngidupin orang, nyembuhin dengan seketika. Kalau mau minta sama Allah, 12 murid Nabi Allah Isa alaihissalam telah memakan buahan-buahan sorga. Ya Allah, Nabi Isa angkat tangan minta makan dari sorga, tring. Ya Allah, minta buah dari sorga, tring. 12 murid Nabi Allah Isa alaihissalam telah merasakan lezatnya buahan dan makanan sorga. Tapi apa yang terjadi? Salah satu muridnya ingin membunuh Nabi. Bukankah mereka telah merasakan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kau masih bisa membunuh. Tapi akhirnya Allah mempunyai cerita yang lain. Lahirlah yang mulia baginda suci Nabi Muhammad SAW. Dan tapi itu pun penuh dengan lika-liku, ingin mematahkan kebencian dari generasi yang akan datang maupun dengan generasi yang sampai akhir zaman. Pamannya sendiri ingin bunuh nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, keponakannya. Hingga akhirnya kebencian daripada sifat-sifat di zaman Nabi Muhammad SAW terkikis dan habis. Timbullah rasa senang, rasa bahagia, rasa menyayangi, rasa mencintai antara satu dengan yang lain, antara kakak dan adik, antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tua, baik pun dari suku-suku atau daerah-daerah. Ketika dia telah mengenal Nabi Muhammad SAW, timbul rasa cinta. Maka beruntunglah kita dulu dimarhabanin sama orang-orang tua kita dulu. Beruntunglah guru-guru kita, sepuh-sepuh kita menanamkan nur cahaya cinta, mengenal Nabi Muhammad SAW, sehingga kita ngerasain kedamaian. Damai nggak gitu? Damai nggak? Nggak ada perang gitu. Kenapa terjadi perang? Karena dia nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia punya konflik? Karena dia nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau ketika apapun urusannya di alam dunia, dagang kah, bisnis kah, pejabat kah, atau apapun dia, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul kebencian, syirik, dengki, wah macam-macam. Tapi ketika kenal yang sejatinya Nabi Muhammad SAW, terkikis kita punya hawa nafsu, terkikis kita lisan-lisan kita yang nyakitin saudara kita. Terkikis kita merasa yang agung, padahal agung adalah milik Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih kepada orang-orang tua kita. Kenal tuh, sebutin nama-nama guru-guru kita, orang sepuh-sepuh kita yang telah mengamankan kita punya daerah. Kita dikenalkan bagaimana sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW melalui saraful anamnya, melalui delail khairatnya, melalui berjanjinya, melalui dibaknya, hingga kita lebih mengenal lagi melalui Syimtu Duror yang dikarang oleh kita punya guru-guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Tahadus bin Ni'mah, kita dilahirkan di akhir zaman di mana kita nggak mengenali pertikaian. Kalau kita, tugas kita nih berestafet lagi, karena suatu saat sepuh-sepuh kita ini udah nggak ada, orang-orang tua kita bakal nggak ada. Generasi kita sekarang, generasi yang akan meneruskan estafet cinta Nabi Muhammad SAW, udah nggak mikir lagi yang namanya populer, udah nggak mikir lagi banyak undangan apa, enggak. Setiap orang punya dakwah dalam mengenalkan nabinya kepada keluarganya, kepada seorang orang yang dekat dirinya. Dakwah kita bukan hanya di panggung, bukan hanya undangan-undangan juga, bukan atau di macam-macam. Kita punya tugas untuk mengenalkan, terutama diri kita, mengenal dulu nabinya,
dan kita estafetkan mengenal kepada keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena setiap kita harus menyelamatkan anak istrinya daripada fitnah zaman, dari azabnya dunia, balanya dunia, azabnya kubur, balanya kubur, hingga sampai selamat di padang mahsyar berjumpa dengan barisan gerbong nabinya Nabi Muhammad SAW, melalui berkah kita punya guru-guru, sehingga guru-guru itu menyampaikan daripada kita umat akhir zaman yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Allah. Semoga anak yang diakikahkan malam ini di marhaban yang jadi anak yang soleh, anak-anak kita anak yang soleh wa solehah, dari keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang belum punya anak, baik yang bujangan ataupun yang belum punya anak, dilahirkan nanti dari sulbinya, dititipin dari ruh suci, dari titipan mulia, mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh wa solehah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli zul wa ma'mul salisan dhahir wa batin fid din wa dunya wal akhirah. Dafatan li kulli syarri jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa syekhina ma'luthi wa afiyah wa lan yatiana Allahu nawil qulubana wa qalibana matuka wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam wal iman wal ihsan bila mihnatin walantihan bihaqi sayyidi waladi adnan walikuli niyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas salihin, 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 Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Afdal dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, illallahu, 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 illallahu. Kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nabazu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina. Amin, amin, amin. Birahmatillah wa kirami sallallahu alaihi wasallam wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya Allah, angkat tangannya. Ya Allah, 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 ya Rabbi, 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 ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabba Sayyidana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i judna bil hijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqradi wa dulhi nuni rusdi wa zarzuqni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tawdhuruni fi kulli halim wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmin qiyamati wa bil mustafa rasul tashrah li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit-taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhi
حنق تشرب بحقهم وشر الذي شرب من انس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجب إلهي مناجاتي اللهم صل وسلم